Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmianul, mahasiswa peminatan epidemiologi, program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait cara membuat suatu kuesioner sederhana menggunakan aplikasi Upsheet. Baik, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat kuesioner ini yaitu dengan membuat email baru untuk nantinya kita menggunakan ataupun login pada aplikasi Upsheet dan juga membuat Google Drive. Baik, bagi teman-teman yang telah memiliki email baru, silakan langsung membuka ke Google Drive. Kenapa kita membuat email baru? Hal ini ditujukan agar data teman-teman, data pribadi teman-teman tidak tergabung ataupun tidak tercampur dengan data Upsheet nantinya. Sehingga data pribadi teman-teman tidak akan terotak-atik dan lebih aman untuk data teman-teman. Baik, kalau teman-teman telah memiliki email baru, silakan buka Google Drive dan silakan langsung kita buat satu folder baru untuk penelitian kita. Misal di sini saya mencoba sudah bikin folder baru dengan nama manajemen data epidemiologi. Kemudian silahkan pilih baru, kita akan membuat suatu Google Spreadsheet. Apa sih fungsi Google Spreadsheet ini? Google Spreadsheet ini akan kita gunakan untuk nantinya membuat draft questionnaire yang akan kita masukkan ke aplikasi Upsheet. Hal ini akan memudahkan kita dibandingkan nanti kita mengetik sendiri ataupun membuat secara manual di Upsheet. Ketika kita menggunakan Google Spreadsheet, kita akan lebih mudah ketika telah memiliki draft questionnaire-nya. Baik, pada kali ini saya akan mencoba membuat suatu draft questionnaire terkait hipertensi. Kita coba rubah dulu untuk judulnya. Di sini kita klik dan kita ganti judulnya, misal questionnaire faktor risiko hipertensi. Baik, kemudian di sini kita akan menjelaskan terkait hubungan antara gaya hidup ya ataupun perilaku yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Bisa kita isikan dulu dengan nama, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, kemudian kita isikan beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi, misal konsumsi garam, kemudian konsumsi kopi, kemudian konsumsi alkohol, dan merokok. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari nama hingga merokok. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita kasihkan pilihan jawaban, misal jenis kelamin dan konsumsi garam, kopi, alkohol, merokok. Caranya adalah dengan cara kita menambahkan sheet baru. Ini ada sheet 2. Dan kita isikan jawaban untuk setiap kuesioner yang ingin kita kasihkan pilihan jawaban. Misal, jenis kelamin ingin kita kasihkan pilihan jawaban itu ada laki-laki, perempuan. Maka di sini kita tuliskan laki-laki, bawahnya perempuan. Kemudian terkait faktor risiko, di sini ada konsumsi garam, kopi, alkohol, dan merokok. Misal kita nanti kasihkan jawabannya tidak, maka kita tuliskan di sini ya tidak. Karena sama, maka tidak perlu kita isikan ke 4 sel, tapi cukup 1 sel aja, karena ini bisa udah kita gunakan pada beberapa pertanyaan karena jawabannya sama aja ataupun pilihannya sama aja. Baik, kita mulai untuk yang jenis kelamin. Kita klik pada sel C, kemudian pilih data, validasi data, kemudian kita masukkan rentangnya, kita masuk ke sheet 2 dan kita blok untuk laki-laki dan perempuan ini. Kita okekan dan kita simpan. Maka jenis kelamin telah memiliki pilihan jawabannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjut ke konsumsi garam, sama kayak jenis kelamin. Kita klik pada sel D, kemudian pilih data, validasi data, kemudian kita masukkan rentangnya, kita masuk ke sheet 2, kita blok yang ini ya tidaknya. Kita okekan dan simpan. Baik, ini udah ada jawabannya, yaitu ya tidak untuk konsumsi garam. Lanjut ke konsumsi kopi, sama juga, kita blok di sel E, pilih data, validasi data, kita masukkan rentangnya, masuk ke sheet 2, pilih ya tidak ini, kita okekan dan kita simpan. Lanjut kita ke konsumsi alkohol, sama kita klik pada sel F, pilih data, kemudian validasi data, kita masukkan rentangnya, masuk ke sheet 2, pilih ya tidak. Kita oke dan simpan, sehingga pada konsumsi alkohol juga telah memiliki jawaban. Terakhir kita pada merokok, sama kita klik pada sel G, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih validasi data, kita masukkan rentangnya, masuk ke sheet 2,
Kita pilih ya tidak, kita blok ya tidak, oke, dan pilih simpan. Maka merokok juga telah memiliki jawaban ya tidak. Nah, apabila semua kuesioner telah kita validasi datanya untuk kuesioner yang ingin diberikan jawaban tertutup, maka ini udah selesai dan bisa kita simpan kuesioner ini dengan cara mengklik pada logo ini atau ke beranda spreadsheet. Maka secara otomatis spreadsheet kita bakal udah kesimpan. Nah, setelah kita melakukan kuesioner ataupun membuat draft kuesioner di spreadsheet, maka kita langsung masuk ke aplikasi AppSheet-nya. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi AppSheet, silakan mendaftar dulu dengan memasukkan email yang telah teman-teman bikin tadi, email baru yang telah teman-teman bikin. Setelah teman-teman bisa login, maka masuk ke My Apps. Pada My Apps, silakan kita masuk ke Quick Start, kemudian pilih Make a New App. Kita klik yang ini, tanda plus ini. Ini ada beberapa pilihan. Bagi teman-teman yang telah memiliki data tadi, yang telah membuat kuesioner di Google Spreadsheet, maka pilihlah Start with your own data. Di sini fungsinya kita akan membuat suatu kuesioner dengan data yang telah kita punya. Maka kita klik ini, kemudian kita masukkan judul kuesioner, misal kuesioner faktor risiko hipertensi. Baik, kita pilih di sini health, safety, and environment. Sini ada beberapa pilihan, tapi karena kita bidangnya kesehatan, maka kita pilih health, safety, and environment. Kemudian kita choose your data, kita klik. Di sini ada beberapa pilihan, karena saya menyimpannya di Google 1 ataupun Google aja, kita pilih Google. Dan ini akan masuk ke drive saya tadi ya, drive baru saya. Kita masuk ke manajemen data epidemiologi. Dan kita pilih kuesioner tadi. Tadi namanya adalah kuesioner faktor risiko hipertensi. Kita klik sekali dan kita select. Tunggu. Baik, dia udah mulai proses. Nah, ini kita bisa skip aja, kita tutup aja. Baik, ini udah masuk ke tampilan AppSheet-nya untuk kuesioner yang telah kita masukkan. Di sini untuk kuesioner faktor risiko telah masuk ke dalam AppSheet-nya. Bisa kita lihat dulu view kolom untuk melihat datanya, dan kita mengecek apakah udah benar. Misal tadi row number itu menggunakan number, nama menggunakan teks, menggunakan aja, usia bisa kita rubah karena dia usia itu berupa angka, maka bisa kita rubah menjadi di sini ada pilihannya untuk number. Oke. Untuk jenis kelamin hingga ke merokok, karena tadi kita menggunakan pilihan, maka udah benar aja menggunakan enom. Enom itu artinya itu ada pilihan ataupun jawaban dengan pilihan gitu. Jadi benar aja tadi udah enom. Nah, untuk data lainnya, misal di sini ada beberapa pilihan. Agar kuesioner ini wajib diisi, maka kita centang keduanya. Oke, dan lalu kita centang agar kuesioner ini wajib diisi, sehingga responden tidak bisa melewati kuesioner ini. Kalau dia ingin mengirimnya, maka dia wajib untuk mengisi kuesioner ini. Kita centang aja keduanya, oke, dan labelnya, oke. Kalau sudah, kita bisa masuk ke UX. Fungsi UX ini adalah untuk mengatur tampilan dari kuesioner nantinya ataupun dari si AppSheet-nya. Baik, ini udah muncul, udah masuk. Untuk yang kuesionernya mungkin bisa kita tambah juga histogram. Histogram ini untuk menampilkan grafik ya dari isian si responden, sehingga kita bisa secara langsung untuk menilai responden ini lebih condong memilih ke yang mana gitu, sehingga akan muncul grafiknya. Bisa kita tambahkan dulu add histogram. Baik, oke, kita masuk ke faktor risiko dulu di sini. Oke, kita pilih di sini sebagai form. Ini kan awalnya card, kita ubah ke form. Oke, dia udah mulai muncul. Nah, tanda bintang ini menandakan bahwa dia itu wajib diisi, sehingga responden tidak bisa untuk melewati kuesioner ini. Jadi dia wajib untuk mengisinya. Kemudian ini adalah posisinya, apakah ingin di tengah, di kiri, atau di kanan. Kita tetap aja di center aja ataupun di tengah aja. Ini adalah posisi untuk logo di bawahnya nanti, untuk logo pilihannya. Baik, kemudian ini view option-nya. Oke, masuk ke display. Ini adalah untuk mengatur untuk logo tampilan dari si
kuesioner. Karena tadi terkait hipertensi ataupun kesehatan, bisa cari aja yang berhubungan dengan kesehatan untuk logonya. Nanti teman-teman saja menyesuaikan dengan kesukaan teman-teman ataupun menyesuaikan dengan tema dari kuesionernya. Saya masih mencari yang sesuai. Ini juga perlu kejelian mata ya, karena logonya cukup kecil dan cukup banyak, sehingga teman-teman perlu mencari secara teliti untuk menemukan logo yang sesuai dengan kuesionernya teman-teman. Agak lama ya, saya masih mencari yang sesuai, karena ada beberapa yang kayaknya saya ketemu tapi ke skip. Baik, saya ini aja deh, tambah aja kepanjang dia suatu tanda kesehatan. Nanti teman-teman saja menyesuaikan dengan teman-teman suka, atau sesuaikan dengan jenis questionnaire gitu. Behavior bisa kita latih aja, documentation juga bisa kita latih aja. Baik, ini udah untuk yang questionnaire-nya. Dan ini terkait yang histogramnya, saya tulisin aja. Kita kasih judul aja misal histogram gitu, histogram. Oke. Kemudian untuk ininya bisa kita rubah ke ya chart, udah bener aja. Kemudian untuk yang logo bisa kita ganti juga. Masuk ke display. Kemudian karena ini histogram, bisa aja kita cari berarti logo histogram gitu. Atau logo yang lain yang teman-teman rasa sesuai boleh. Ya, mungkin saya menggunakan logo ini ya, mungkin lebih bisa menggambarkan atau ini mungkin. Oke, udah. Oke, ini udah punya logo dia. Baik. Nah, ini udah muncul. Ini kalau questionnaire dia pakai tanda plus, kalau histogram dia pakai tanda ini. Ini udah muncul. Nanti bakal gitu muncul tampilan upsheet-nya, baik teman-teman membuka di laptop atau komputer maupun di handphone. Baik, kalau sudah begini, ini udah bisa kita isi dan kita bagikan ke responden. Nah, caranya dengan apa? Kita pilih user. Oke, oh ya, jangan lupa teman-teman, setiap kita melakukan ini jangan lupa untuk disimpan ya. Oke, kita klik di sini save. Oke, maka dia kesimpan. Jangan lupa untuk setiap langkah yang kita lakukan kita simpan agar data yang kita masukkan tidak sia-sia ataupun tidak kehapus gitu. Oke, tunggu sebentar, kita masih proses menyimpan. Baik, dia udah kesimpan. Nah, bagi teman-teman ingin men-share ini, jadi untuk aplikasi ini tidak seperti Google Form ya, yang bisa kita kasih link langsung bisa diisi oleh pengguna, tapi dia hanya bisa diisi oleh link yang tertaut ataupun oleh email yang tertaut dengan upsheet ini. Dan batas maksimal itu cuma 10 email yang bisa kita tautkan, sehingga kebanyakan peneliti menggunakan ini hanya untuk sebagai ataupun bagi enumerator gitu, sehingga enumerator itu dikasihkan akses kepada emailnya dan mereka bisa untuk mengakses Google ataupun mengakses upsheet ini. Oke, bagi teman-teman ingin berbagi linknya, kita bisa klik user, kemudian share up. Oke. Oke, kemudian teman bisa isi ataupun
isikan email yang teman-teman ingin berbagi gitu. Misal saya masukkan email saya yang pribadi misal. Oke, udah. Oke, kita klik saya bukan robot untuk validasi. Ini ada beberapa pilihan apakah dia bisa menggunakan ini. Ini ada beberapa ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh si email yang kita tautkan. Dia bisa menggunakan aplikasi, bisa melihat definisi, juga bisa mengedit definisinya. Oke, kemudian kita kirim. Baik, jadi email saya tautkan telah menjadi tertaut pada aplikasi ini. Dia bisa menggunakan aplikasi, melihat definisi, juga mengeditnya. Ini juga bisa kita rubah ya, misal teman-teman hanya mengizinkan dia untuk menggunakan, maka kita rubah yang lain ini. Tapi nanti sesuai teman-teman mau gimana gitu untuk mengaturnya. Oke, kalau saya silahkan kita klik done. Oke, ini bisa kita skip aja. Baik, ini pun udah tertaut pada email yang saya tautkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengisi, bisa aja langsung diisi di sini atau mengisi pada email yang tertaut. Baik, kita coba langsung isi aja di sini ya. Kita perbesar dulu biar lebih gampang. Kita masuk dulu ini, bentar ya. Oke, kita isi dulu untuk kuesioner faktor risiko. Misal namanya kita tuliskan A, usia misal 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, konsumsi garam ya, konsumsi kopi ya, alkohol tidak, merokok ya. Kita save. Baik, dia telah simpan. Bisa kita cek histogramnya, dia udah mulai muncul histogramnya. Walaupun kan masih satu data ya, sehingga belum terlalu spesifik. Nah, ini udah muncul. Bisa kita lihat untuk datanya. Nah, kita isi lagi nih. Misal namanya B. Kemudian usianya itu 45. Perempuan misal. Kemudian dia itu konsumsi garam ya, kopi tidak, kemudian alkohol tidak, merokok juga tidak. Kita save. Baik, dia udah mulai muncul ya. Jadi histogram ini lebih kepada data ya, ataupun hasil kuesioner kita, jadi bisa langsung melihat hasil dari isian kuesioner ini. Misal kita isikan lagi, namanya C, usianya itu ada 50 misal, laki-laki, dan dia mengonsumsi garam, kopi, alkohol, dan juga merokok misal. Dan kita save. Oke, dan dia udah masuk juga ke histogramnya. Nah, bisa kita cek datanya, ini dia. Langsung ke simpan di sini. Jadi fungsi histogram ini lebih kepada menampilkan data secara langsung gitu. Hasil dari isian itu secara langsung dia tampilkan. Bisa seperti ini atau seperti tadi, bentuknya tabel. Baik, mungkin sekian dari saya terkait cara membuat kuesioner sederhana dari aplikasi Upsheet. Semoga dapat bermanfaat videonya dan bisa menambah wawasan dan juga skill teman-teman untuk membuat suatu kuesioner sehingga memudahkan teman-teman dalam melakukan penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.